kita mau naikkan ucapan syukur kita. Haleluya, Yesus Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Ku bawa Tuhan, bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahan kami Yesus. Oh Yesus, ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Mari sama-sama angkat suaramu. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu.
di hatiku sebagai penyembahanku yang mengalir. Di hatiku yang mengalir, di hatiku yang mengalir, di hatiku sebagai penyembahanku. Mari sembah Dia, mari angkat suaramu sembah Dia. Haleluya, haleluya. Yesus yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Ini hidup kami Yesus, pakailah kami Tuhan, lebih dan lebih lagi Tuhan. Mari kita mau sembah Dia, mari kita mau sembah Dia. Oh Yesus, haleluya, haleluya. Yesus, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Tuhan. Dalam hidup kami semua, hanya Engkau satu-satunya harapan kami Tuhan. Oh Yesus, mari kita mau lebih lagi sembah Dia. Ya ra 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 mo, ya ra 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 ma se, ya ra 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 ma se ya ra mo. Haleluya, haleluya. Kami mau beri yang terbaik hanya bagi Engkau Tuhan. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami mau serahkan sepenuhnya hanya bagi Engkau Tuhan. Yesus, ku beri yang bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Mari sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh, ku beri yang terbaik Tuhan, ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Yesus dan segenap jiwaku. Kami mau beri yang terbaik hanya bagi Engkau Tuhan. Dengan segenap jiwa kami, dengan segenap hati kami, bahwa Engkau Allah kami yang hebat.
Haleluya. Amin. Saudara, sore ini semuanya bersukacita, amin. Amin. Kau bersukacita, mari sekali lagi beri tepuk tangannya luar biasa bagi Tuhan. Mari kita mau besarkan dan puji Tuhan kita, haleluya. Terpujilah Tuhan, amin. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi. Terpuji, terpuji, Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus perkasa. Yesusku, Yesus Allah perkasa. Yesus kita Allah yang perkasa. Mari kita mau sekali lagi puji Dia. Kita mau angkat nama Tuhan kita, Raja kita yang luar biasa. Haleluya. Come on. Mari tepuk tangan di atas saudaraku. Hey. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Berikan tangan-Mu, oh, oh, oh.
namamu Tuhan. Engkau ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Mari sama-sama sekali lagi nyatakan. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Bertepuk tangan, dan meminta untuk Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami percaya dan meminta untuk selamanya. Haleluya. Ya Tuhan, untuk selama-lamanya hanya Engkau satu-satunya Allah di hidup kami. Kami mau sembah Engkau lebih lagi Tuhan. Kami mau katakan selain Engkau tiada yang lain. Hanya Engkau milik kami di bumi dan di surga Tuhan. Selain Engkau tiada yang lain. Hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan. Mari sama-sama angkat suaramu dan katakan, selain Kau tiada yang lain. Hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada
satu di hatiku. Ku sembah hidupku Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku Tuhan, Tuhan tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Seperti Engkau Tuhan, hanya Engkau satu-satunya dalam hidup kami. Dan kami sungguh bersyukur punya Allah, punya Raja yang sungguh luar biasa seperti Engkau. Dan kami sungguh mau lebih lagi mengasihi-Mu, melayani-Mu Tuhan. Terima kasih atas segalanya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs employ, while fields and floods, rocks, hills and plains repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat, repeat the sounding joy. Joy to the world, the Lord is come. Shalom, selamat sore bagi saudara-saudara dimanapun kalian berada. Kiranya kasih dan damai sejahtera dari Tuhan selalu menyertai kita semua. Mari sejenak saudara kita mau ingat kasih Bapa yang begitu besar dalam kehidupan kita, sehingga Dia memberikan anaknya untuk lahir di dunia buat kita semua. Dan sudah seharusnya dong kita menaikkan pujian dan syukur kita hanya kepada Tuhan Yesus. Kami juga mau mengucapkan selamat datang buat setiap teman-teman yang baru pertama kali mengikuti ibadah online bersama dengan kami. Walaupun kita tidak berjumpa secara fisik, tapi percayalah saudara, kami semua sangat senang menyambut kehadiran saudara bersama kami. Dan jangan lupa pada tanggal 26 Desember akan diadakan ibadah online Christmas Celebration yang akan dimulai pada pukul 5 sore. Pastikan kalian semua mengajak teman-teman kalian untuk mengikuti acara ini. Link ibadah online Youth Service GBZ dapat diakses melalui link di bawah ini. Selain ibadah, mari saudara kita juga mau sama-sama bertumbuh dan bersukacita dalam persekutuan sel online. Dan untuk informasi lebih lanjut, kalian dapat menghubungi nomor di bawah ini. Untuk mendukung pekerjaan Tuhan, saudara juga dapat memberikan persembahan melalui account yang tertera di layar saudara. Melihat situasi yang sedang kita hadapi hari-hari ini, mari saudara kita mau sama-sama menjaga kesehatan kita dengan menggunakan masker saat kita beraktivitas dan juga tetap berdoa kepada Tuhan Yesus agar Tuhan segera memulihkan bangsa dan negara kita. Sebelum kita mulai firman Tuhan, mari kita mau sama-sama berdoa bagi bangsa dan negara kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur buat setiap keadaan yang baik ataupun keadaan yang kurang baik Tuhan yang kami alami saat ini. Kami percaya Tuhan semua itu enggak lepas dari rencana-Mu yang indah Tuhan buat setiap kami. Kami juga mau berdoa Bapak buat bangsa kami Tuhan, buat negara kami ya Bapak. Dalam masa-masa yang sulit ini Tuhan, biar Engkau yang berikan hikmat supaya negara kami, bangsa kami segera pulih ya Bapak dari keadaan ini. Kalau juga sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, biar Engkau yang berbicara pada setiap kami pribadi lepas pribadi Bapak.
Terima kasih Tuhan, kami mau sambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Puji Tuhan, pada hari ini saya mendapat kesempatan untuk boleh menyampaikan firman Tuhan di Youth GBZ Surabaya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu Gembala di Surabaya, Om Tante Yusuf, dan juga buat seluruh pengurus Youth yang sudah beri saya kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Di tengah-tengah keadaan pandemi, kita tidak bisa berdekatan, jauh saya di Batam, tetapi saya boleh melayani saudara-saudara. Senang sekali ya, senang sekali. Dan tidak lupa saya mengucapkan selamat hari Natal buat kalian semua. Saya tahu Youth GBZ Surabaya adalah anak-anak muda yang dipersiapkan oleh Tuhan, yang akan dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Saudara-saudara, saya mendapat satu ayat untuk jadi tema kita, The Good News of Christ, yaitu di dalam Lukas 4 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-19. Saya akan membacakannya, demikian bunyinya. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saudara-saudara, Yesus pada saat itu datang ke Nazaret, kota Nazaret, tempat di mana dia dibesarkan. Bethlehem, tempat di mana Yesus dilahirkan. Nah, di sana apa yang dilakukan? Ia ke rumah ibadah, masuk ke rumah ibadah pada hari Sabat. Yang menarik perhatian saya adalah kata-kata ini, menurut kebiasaannya pada hari Sabat. Nah, ini menurut kebiasaannya pada hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadah. Saudara-saudara, jadi masuk ke rumah ibadah ini menjadi satu kebiasaan bagi Yesus. Sejak kecil, bahkan itu terus sampai dia dewasa, terus menjadi satu kebiasaan. Tentunya di tengah-tengah masa pandemi ini, saya tahu gereja masih tidak bisa menyelenggarakan ibadah secara langsung, tetapi saudara-saudara mendengar atau mengikuti ibadah secara online. Pesan saya, bukan hanya saudara ikut, kemudian absen, ya, kemudian selesai absen, selesai pokoknya ikut,
sambil santai-santai, sambil duduk-duduk, orang Surabaya bilang sambil leyeh-leyeh begitu ya, sambil makan nasi goreng, ayam goreng, kemudian sambil gurau-gurau. Enggak. Saudara mesti fokus. Seperti hari ini, saudara fokus ikut ibadah youth. Saudara-saudara, ini saya mau pesan kepada saudara-saudara, menjadi kebiasaan daripada Tuhan Yesus. Sejak kecil dia ke rumah ibadah, dia ke bait Allah, di mana-mana dia datang ke rumah ibadah. Saudara-saudara, kiranya sejak dari kecil, sejak dari remaja, sejak dari muda, saudara juga mempunyai kebiasaan yang baik. Ingat akan Tuhan, cari Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saudara-saudara mencari Tuhan, beribadah. Saya yakin mulai tahun depan ibadah akan segera kita mulai kembali. Saudara, rajinlah menjadi satu kebiasaan. Gak apa-apa. Kadang-kadang orang, kebiasaan saja, ke gereja kok jadi rutinitas. Gereja menjadi satu kebiasaan. Ya enggak apa-apa. Saudara-saudara, mandi menjadi kebiasaan. Oh iya, satu hari berapa kali? 2 kali, 3 kali kadang ya. Kebiasaan, rutinitas. Saudara makan menjadi rutinitas, menjadi kebiasaan. Apa betul itu? Oh iya, ibadah juga demikian. Saudara-saudara, ayo anak-anak muda, saudara-saudara harus menjadi anak muda yang menjadi contoh yang baik buat yang lain. Generasi saudara adalah generasi yang dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu, ayo, meskipun di tengah-tengah masa sulit, saudara mengikuti ibadah secara online, saudara tetap fokus, saudara tetap sungguh-sungguh, saudara tetap rindu dalam hati mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Nah, itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yang menarik lagi juga, ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri tidak membaca dari Alkitab. Masuk rumah ibadah, kebiasaan. Membaca Alkitab juga menjadi kebiasaan. Alpet, Alkitab per tahun. Ayo, saudara-saudara, baca Kejadian sampai Wahyu. Saya di Batam mengingatkan lagi kepada kita semua, Alpetnya jangan kepet, ya. Baca Alkitab, jadi kebiasaan. Anak-anak muda lebih rajin baca status. Anak-anak muda lebih rajin baca Facebook. Anak-anak muda lebih rajin lihat WA. Tapi hari ini, generasi ini, kita diingatkan bersama-sama rajin baca Alkitab. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, kalau mau tumbuh. Kalau baca WA terus, lihat HP terus kalau mau. Ya mau apa? Ya, ayo saya mengingatkan, mari kalian semua baca Alkitab. Mungkin ada yang masih SD. Halo saudara-saudara yang masih duduk di SD, SMP, SMA sudah banyak tugas ataupun kuliah, ataupun bekerja, tanggung jawab lebih banyak. Ataupun mungkin ada di antara saudara yang sudah berumah tangga.
tidak boleh dilupakan untuk menjadi satu kebiasaan saudara membaca Alkitab. Ya, bukan karena kita takut kepada pemimpin-pemimpin youth yang selalu tanya Alpetnya sampai di mana, bukan. Tetapi menjadi satu kesadaran, menjadi satu kerinduan, menjadi satu kebutuhan. Baca Alkitab menjadi kebutuhan kalian. Sekali lagi, baca Alkitab menjadi satu kerinduan, kesadaran, dan kebutuhan. Kebutuhan kita kalau enggak baca Alkitab itu rasanya kok kurang gitu. Ya, kita baca Alkitab dengan sungguh-sungguh. Ini menjadi kebiasaan daripada Tuhan Yesus. Dan waktu di rumah ibadat itu, Tuhan Yesus membaca kitab Yesaya. Ini yang akan kita lihat pada hari ini. Kitab Yesaya, dan ditulis juga dalam kitab Injil Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-18. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku. Roh Tuhan ada padaku. Haleluya. Ayo katakan sama-sama saya. Roh Tuhan ada padaku. Amin. Roh Tuhan ada padaku. Saudara-saudara, kalian semua, saya berdoa kiranya Roh Tuhan turun ke atas saudara-saudara. Saudara dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara dipenuhi oleh Roh Kudus. Tahun 1987 saya baptisan air di Surabaya, di GBZ Surabaya, tahun 87. 1 tahun kemudian saya dipenuhi Roh Kudus. Saya minta, saya dalam ibadah menerima kepenuhan Roh Kudus setiap Senin pertama tiap bulan. Saya rajin juga untuk datang, saya minta. Tetapi pada saat itu, ketika tahun 1988, saya di rumah seorang diri, saya berada di kamar, saya ada di atas tempat tidur, saya berdoa kepada Tuhan Yesus, penuhi saya. Penuhi saya. Penuhi saya. Masih remaja, penuhi saya dengan Roh Kudus. Yesus Pembaptis Roh, penuhi saya. Wih, saudara-saudara, waktu itu Roh Kudus turun ke atas saya. Saya penuh sukacita, saya dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan hati saya sangat sukacita. Sendiri di kamar itu, Roh Kudus memenuhi saya, berbahasa roh. Tanda pertama orang yang dipenuhi Roh Kudus, bahasa roh. Saya dipenuhi, wah senang. Dan saya melihat juga saudara-saudara, ada banyak anak-anak juga yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ketika dalam pelayanan saya melihat, dulu saya di Surabaya juga lihat itu. Di antara kalian masih sekolah minggu pun ada begitu banyak saudara-saudara yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau ada di antara saudara yang belum dipenuhi oleh Roh Kudus, buka hati, minta, terima janji Tuhan. Penuhiku dengan hadirat-Mu,
Roh Kudus turun, Roh Kudus memenuhi di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus turun ke atas saudara-saudara. Roh Kudus memenuhi kalian semua. Siapapun, rindulah, terimalah apa yang dijanjikan dalam Alkitab ini. Haleluya. Kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 17 sampai 18. Demikian bunyinya. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-teruna akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Terjadi pada hari-hari terakhir. Ini dinubuatkan oleh Nabi Yoel. Ini digenapi dalam zaman rasul-rasul dan tidak berhenti sampai di situ. Terus ini terjadi, dan hari ini milikilah satu kerinduan. Saudara-saudara dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Tuhan ada padaku. Ia mengurapi aku. Nah, saudara, kalau dipenuhi Roh Kudus, apa selesai gitu? Oh, sudah penuh Roh Kudus, sudah. Hore, saya udah penuh Roh Kudus. Oh, Om sudah bisa bahasa roh, Om. Wah, apakah begitu saja? Coba kita akan melihat, saya akan tunjukkan dalam Kisah 1 ayat yang ke-8. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Anak-anak, remaja-remaja, kalau Roh Kudus turun ke atas saudara-saudara, saudara-saudara menerima kuasa. Katakan sama-sama saya, menerima kuasa. Amin. Menerima kuasa. Ini luar biasa loh. Menerima kuasa. Kalau seseorang mempunyai jabatan, dia punya kuasa. Apalagi dalam kepolisian atau militer, seseorang komandan atau ada lagi pemimpinnya, dia punya kuasa. Dia perintahkan bawahannya, dia perintahkan prajuritnya, punya kuasa. Itu punya kuasa. Nah, kuasa yang turun ke atas kita untuk apa? Untuk main perintah-perintah. Untuk apa? Untuk kita berkelahi. Untuk apa? Untuk kita bisa balas dendam. Untuk apa? Coba kita lihat, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Katakan sama-sama saya, menjadi saksi Tuhan. Amin. Kalau Roh Kudus turun ke atas saudara-saudara, saudara menerima kuasa. Tadi saudara katakan, saya menerima kuasa. Menerima kuasa. Untuk apa? Menjadi saksi Tuhan. Nah, ini dia. Bersaksi. Bersaksi di mana? Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Nah, ini.
Kalau Roh Kudus turun ke atas saudara-saudara, ke atas kalian, kalian menjadi saksi. Di mana? Yerusalem, di lingkungan keluarga saudara. Ya. Sama siapa kita bersaksi? Mungkin ada di antara kalian yang orang tuanya belum mengenal Tuhan. Saya dibaptis tahun 87. Papi mami saya belum terima Tuhan loh. Papi mami saya belum mau percaya kepada Yesus. Sementara saya sudah dibaptis. Orang tua saya belum ke gereja. Yang saya lakukan adalah Roh Kudus turun ke atas saya dan saya menjadi saksi Tuhan. Kepada siapa saya bersaksi? Papi mami. Di rumah saya berdoa. Saya mulai bersaksi kepada papi mami. Saya mulai ajak ke gereja. Loh iya. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Belum cepat-cepat, gak apa-apa. Doa terus. Saya berdoa terus. Oleh kemurahan Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, oleh kemurahan Tuhan. Karena ada kuasa untuk saya bisa bersaksi. Bersaksi kepada siapa? Orang tua saya. Papi mami saya. Akhirnya membuka hatinya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini saya cerita. Pada waktu kebaktian Natal, biasa Om Yusuf berkhotbah, menyampaikan firman Tuhan. Saya duduk sama papi saya yang waktu itu baru pertama kali ke gereja. Acara Natal, saudara-saudara. Duduk, papi saya duduk di samping saya. Firman Tuhan disampaikan. Terakhir altar call. Siapa yang mau percaya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maju ke depan. Maju ke depan. Oh, saya berdoa Tuhan, tolong jamah papi saya, ada kuasa. Tuhan tolong jamah papi saya, ada kuasa, ada urapan Roh Kudus. Sementara Om Yusuf diurapi oleh Roh Kudus, saya juga punya kuasa menjadi saksi Tuhan. Saya berdoa. Saya nggak tahu apa yang terjadi. Saya nggak rasa apa-apa. Saya nggak lihat. Saya berdoa sungguh-sungguh, tiba-tiba ketika saya lihat, nggak ada di samping saya, nggak ada. Kemana? Ke kamar mandi? Enggak, ke depan. Terima Yesus, percaya Yesus. Nggak lama kemudian dibaptis. Mami saya juga begitu. Ayo, siapa di antara saudara-saudara? Kalau orang tuanya, keluarganya, cecenya, kokonya, atau siapa orang yang ada di dalam rumah saudara belum percaya Yesus, kita bukan cuman pokoknya saya udah ke GBZ, ikut youth om, saya ikut bukan cuma youth, saya ikut Bible study, saya juga ikut sekolah minggu, semua saya ikut. Selesai? Belum. Saksi. Beritakan Yesus. Sama siapa om? Orang satu rumah. Papi mami, cece, koko, adik, atau siapa saja di rumah saudara di Yerusalem. Orang-orang dekat. Ya. Saya takut, saya masih kecil. Roh Kudus memberi saudara kuasa. Kamu menerima kuasa. Ya. Itu yang terjadi dalam kehidupan saya, saudara-saudara. Dan itu sungguh terjadi. Papi mami saya menerima Yesus dan tetap setia. Papi saya sudah meninggal tahun 2006, tetap setia sampai terakhir. Ya,
Saudara-saudara, ini satu hal yang luar biasa, menjadi saksi. Kita memang dipanggil oleh Tuhan. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Coba kita lihat ayat itu, 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10 saya akan bacakan begini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Kamu, saya, kita adalah bangsa yang terpilih. Wah, ini luar biasa. Di antara sekian banyak orang, saudara-saudara terpilih. Bangsa yang terpilih. Haleluya. Terpilih, dipanggil, terpilih. Amin, amin, amin. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, imam-imam dan raja-raja. Imam melayani, raja memerintah. Memerintah atas setan, mengalahkan setan. Memerintah atas dosa, mengalahkan dosa. Imamat yang rajani, imam-imam dan raja-raja. Haleluya. Bangsa yang kudus, ya kudus, kudus. Katakan sama-sama, kudus. Amin. Anak-anak muda banyak yang gak hidup dalam kekudusan. Tapi saudara dipilih, bangsa yang terpilih, imam dan raja-raja. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Sekitarnya enggak kudus, enggak peduli, kita hidup kudus. Yang mau hidup kudus katakan amin. Iya. Sekitarnya hidup enggak benar, kita tetap mau hidup benar. Mungkin diolok, sok suci, enggak apa-apa, kita senyum aja. Diolok, dihina, bukan tetap tersenyum, ya. Diolok, dihina, tetap senyum. Kamu sok benar, sok suci. Saudara-saudara, tetap hidup dalam kekudusan. Waktu SMP, saya sekolah di Surabaya, SMA juga. Teman-teman banyak yang gak kudus loh. Teman-teman satu kelas banyak yang gak hidup dalam kekudusan. Saya cerita waktu SMP, kita pergi kelas meeting di luar kota waktu SMP. Wih, teman-teman semua yang cowok-cowok itu pada rokok-rokok, saudara-saudara. Ditawari saya rokok. Ayo, kamu gak laki gak ngerokok. Enggak, saya laki kok. Minum. Mereka minum. Bukan minum es sirup, bukan minum es kelapa, ya, bukan minum air putih. Minum bir, minum SMP. Tapi Tuhan tolong, saya ingat guru sekolah minggu bilang, mata Tuhan melihat apa yang kamu perbuat. Ada lagunya, mata Tuhan melihat apa yang kamu buat, baik yang baik atau yang jahat. Oh, papi, mami, orang tua gak lihat, semua gak lihat. Guru sekolah minggu apalagi gak lihat, semua gak lihat. Tuhan melihat. Saya dipanggil, dipilih, bukan menjadi bangsa yang hidup dalam dosa, bukan menjadi umat yang hidup dalam kegelapan, tapi hidup dalam terangnya. Maka saya punya ketetapan hati.
diajak ini, diajak itu, buat ini, buat itu. Enggak. Ayo, enggak. Saya enggak ikut-ikut. Kamu enggak CS, enggak apa-apa. Dan saya yakin tantangan-tantangan itu masih ada. Ada yang ngajak berjudi, ada yang ngajak berzina, ada yang ngajak pergi ke lokalisasi, dan seterusnya. Tapi Anda bangsa terpilih, kalian adalah imamat dan raja-raja yang dikuduskan, hidup dalam kekudusan. Yang mau hidup dalam kekudusan katakan amin. Jangan ikut-ikutan. Ya, saudara-saudara, kepunyaan Allah. Waduh, ini luar biasa loh, kepunyaan Allah. Saudara, kepunyaan Allah. Saya kepunyaan Allah. Allah kita maha besar, Allah kita maha kuasa, Allah kita dahsyat, Allah kita pencipta langit bumi. Kita punyanya Allah. Haleluya. 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 Kepunyaan Allah sendiri. Berharga kita. Karena kita miliknya Tuhan. Kepunyaannya Dia. Nggak sembarangan, saudara-saudara. Selanjutnya dikatakan dalam 1 Petrus, supaya kamu memberitakan, memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Ini memberitakan. Berita apa? Berita yang telah memanggil kamu dari kegelapan. Dulu kita hidup dalam kegelapan, tapi kita dipanggil dari kegelapan dan hidup kepada terang yang ajaib. Ini berita yang besar. Ini yang tadi dikatakan kabar baik. Katakan sama-sama saya, kabar baik. Amin. Di luar sana, di media sosial, berita-berita kabarnya bukan kabar baik, kabar buruk. Ekonomi, pandemi, kejahatan, perceraian, ya kabar buruk, kabar buruk. Kejahatan yang lain, situasi, kondisi keamanan, ketertiban, kerusuhan, ya, kabar kita dengar. Tapi Anda bukan bawa kabar buruk, kabar baik. Apa kabar baik itu? Memberitakan perbuatan Tuhan yang memanggil saudara dari gelap loh. Dipanggil untuk supaya kita hidup kepada terang yang ajaib. Oh, ini kabar baik. Kalian dulu hidup dalam kegelapan, sekarang hidup dalam terangnya. Nah, Pak, saya takut kalau Roh Kudus turun ada kuasa. Saya nggak berani, saya kan masih remaja. Memberitakan kabar baik kayak mana? Saya cerita pengalaman ya. Waktu saya masih di Surabaya, SMP. Coba kalian yang SMP tuh, ya, yang SMP. Saya ke gereja Bukit Zaitun di Taman Simpang, naik sepeda, bukan roda 4 ya, sepeda ya, roda 2. Nah, sepeda ini saya pakai juga pergi ke balai kota. Balai kota, iya balai kota. Sekarang bagus sekali balai kotanya, dulu belum sebagus sekarang. Di balai kota saya dan ada teman juga yang ikut bawa traktat jalan keselamatan. Nanti bisa saudara minta kepada teman-teman di PS saudara atau kepala PS, boleh traktat jalan keselamatan. Saya bagikan sama orang jual gado-gado. Ada di sana gado-gado. Lontong balap, ya saya bagi. Ada orang duduk-duduk, saya bagi juga. Saya lakukan.
Kok berani? Saya nggak maksa, kalau orang itu nggak terima, nggak apa-apa, nggak mau menerima. Paling yang saya katakan, Om, ini dibaca ya Om. Nah, Bu, ini dibaca ya. Atau sama-sama teman, ini bacaan ya. Nah, saya lakukan itu. Kalau pulang sekolah, saya sekolah di Embong Wungu. Ayo, siapa yang sekolah di Embong Wungu? Pulang sekolah, saya naik bemo. Ini, bemo V, ya, warna coklat. Saya biasa tunggu di Balai Pemuda, ya, tunggu sampai ada yang dekat sopir itu kosong. Kalau yang di dekat sopir itu kosong pasti ada. Nggak lama juga karena itu begitu banyak ya bemo. Nah, saya duduk. Waktu saya bayar uang bemo masih 150 waktu itu. Nah, ingat saya 150. Saya kasihkan juga traktat sambil bayar, sambil kasih traktat. Baca ya Pak. Oh iya. Apa ini? Ini kabar baik. Iya. Saya lakukan itu. Dan puji Tuhan saya senang. Saudara-saudara, ini kabar baik. Mungkin saudara-saudara mau dilarang ini zaman pandemi. Ya enggak apa-apa. Bisa di rumah kita mulai. Sama orang-orang di dekat kita, teman-teman kita. Ceritakan apa yang dicerita. Bukan ngegosip. Tapi kabar baik. Apa kabar baik? Tuhan sudah membawa kita dari kegelapan. Hidup dalam kegelapan. Kepada terang yang ajaib. Saya, saudara-saudara, meskipun umur terus bertambah, tapi saya ada kesempatan, saya bicara. Saya menceritakan kebaikan Tuhan loh. Ya. Satu kali waktu, saya dalam perjalanan dari Batam menuju Surabaya. Waktu itu tahun 2006. 2006. Ingat? Oh ya ingat sekali. Karena pada saat itu adalah masa yang sulit buat saya. Sulitnya apa, Om Hadi? Begini. Papi saya anfal, kritis, masuk rumah sakit. Masuk ICU. Masuk ICU, saya ditelepon. Cepat pulang, keadaan gawat. Dari Batam, saya pulang ke Surabaya. Saya ikut jaga, kira-kira hari Sabtu, udah keadaan membaik, saudara-saudara. Rencana keluar dari ICU pada hari Minggunya, saya mohon pamit. Papi, saya kembali ya ke Batam ya. Oke, gitu, hari Jumat saya pamit, oke. Pulang ke Batam. Senin ditelepon lagi. Gawat lagi. Masuk ICU lagi. Balik lagi saya. Kali yang kedua. Ya. Waduh, capek. Saudara-saudara. Biaya besar juga ya. Ya udah, gak apa-apa. Saya pulang Surabaya. Jaga lagi. Keadaan membaik lagi. Balik lagi ke Batam. Nah, ternyata kali yang ketiga meninggal. Saya dikabari kalau meninggal. Pada saat kali yang kedua. Kondisi saya capek. Saya punya beban, saudara-saudara, pergumulan, masalah, ya. Di samping saya duduk satu ibu, ya umurnya kira-kira hampir sama, ya. Dia duduk,
meskipun keadaan saya berat, dalam arti saya capek, saya ada pikiran tentang papi saya, itu kali yang kedua. Tapi saya membuka pembicaraan sama ibu ini. Saya mulai cerita kebaikannya Tuhan yang membawa saya dari gelap kepada terang. Saya cerita Yesus penolong, Yesus itu baik kepada sebelah saya di pesawat itu. Cerita saksi, ada kesempatan berapa lama itu, ya? Habis selesai cerita, ibu ini tadi bilang, Pak, boleh minta nomor telepon? Oh boleh, saya kasih nomor telepon saya. 2006 saya kasih. Gantian dong, habis bersaksi menceritakan kabar baik, gantian saya minta nomor teleponnya juga. Saya boleh minta nomor ibu? Enggak boleh. Enggak dikasih saudara-saudara. Mosok dipaksa? Ya enggak. Oh ya sudah. Dia bilang ibu ini, nanti kalau saya sampai Batam, saya yang ngebel bapak. Katanya begitu. Saya punya banyak persoalan, saya punya banyak masalah, begini begitu. Ya udah. Sampai Surabaya, saya ke rumah sakit dan seterusnya. Sampai kali yang ketiga, papi meninggal. Gak ada kabar dari ibu ini. Tapi saya yakin firman yang keluar tidak akan kembali dengan sia-sia. Yang percaya katakan amin. Ya. Tinggal serahkan aja sama Tuhan. Tugas saya cuma berita saja, cerita saja. Cerita apa? Bukan cerita pandemi, bukan cerita kesulitan, tidak, cerita kabar baik. Karena di luar sana banyak kabar yang gak baik. Kita cerita kabar baik. Apa kabar baik? Membawa kamu, Tuhan bisa bawa kamu dari kegelapan kepada terang. Oh, ini kabar baik. Saya cerita, Roh Kudus mengurapi dengan pengurapan yang luar biasa. Lewat beberapa saat kemudian setelah papi saya meninggal, tiba-tiba telepon saya bunyi. Gak ada nama, gak ada nama, nomornya muncul. Saya angkat. Dia sebut namanya, masih ingat ketemu di pesawat ini? Oh masih. Saya mau jumpa. Oke, saya ajak sama istri saya, kita jumpa. Wih saudara-saudara, dia belum mengenal Tuhan. Dia berhubungan dengan okultisme. Banyak jimat-jimat, benda-benda yang dikeramatkan, ditempel di sana, di sini, di situ. Dia pergi ke dukun-dukun untuk menolong segala persoalannya. Uangnya dihabiskan oleh dukun-dukun itu. Persoalannya enggak tertolong dan dia tertipu. Dan tambah terperosok, hancur hidup daripada ibu ini. Udah, lagi saya cerita kebaikan Tuhan. Singkat cerita, enggak lama-lama kok akhirnya ibu ini bilang, baik Pak, saya mau terima Yesus. Wah, saya ajak berdoa. Saya mau terima Yesus, saya mau dibaptis. Haleluya, dibaptis. Waduh, puji Tuhan, dia mau dibaptis loh. Tapi suaminya, menentang ibu ini. Tapi ibu ini bertumbuh imannya. Ibu ini mengasihi Tuhan. Ya, suaminya menentang, ke gereja diomong ekstrim dan sebagainya. Kalian tahu nggak? Ibu ini berdoa terus. Ibu ini berdoa terus. Ibu ini berdoa terus sama Tuhan. Tuhan, satu orang percaya dalam satu keluarga, keluarganya yang lain diselamatkan. Dia pindah keluar kota Batam. Dia pindah dari Batam, saudara-saudara. Dia hidup bersama-sama dengan suaminya dan anaknya. Saudara, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Satu orang selamat, satu keluarga diselamatkan.
Suaminya yang begitu melarang ibu ini untuk sungguh-sungguh sama Tuhan, akhirnya juga percaya Yesus. Haleluya. Terima Yesus. Dibaptis. Penuh Roh Kudus juga. Istrinya juga penuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus juga. Suaminya ini juga sekarang banyak bersaksi di mana-mana, bersaksi di mana-mana. Haleluya. Dulu larang istrinya, sekarang dia ceritakan kebaikan Tuhan. 1 Petrus 2, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar. Ya, ini tugas saudara loh. Bukan ini tugasnya Om Yusuf. Ini tugasnya ketua PS atau pimpinan youth. Oh enggak. Tugas kita. Kalau kamu penuh Roh Kudus, turun Roh Kudus ke atas kamu menerima kuasa. Untuk apa? Bersaksi. Ya, saksi. Menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Menyampaikan kabar baik. Kita lihat sekarang menyampaikan kabar baik dalam Matius 5 ayat yang ketiga. Menyampaikan kabar baik kepada siapa? Tadi Injil Lukas bilang kepada orang miskin. Ya, Lukas tadi bilang kepada orang miskin disampaikan kabar baik. Ya, Matius 5 ayat yang ketiga, saya baca Injil Matius pasal 5 ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Ya, orang miskin. Nah, kalau gitu kita jadi miskin semua. Miskin akan hal-hal duniawi. Miskin akan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Meskipun tidak punya apa-apa, enggak apa-apa. Asal punya Tuhan. Orang yang miskin, dia miskin di hadapan Allah, dia punya kerajaan sorga, mempunyai kerajaan sorga. Kepada orang-orang miskin ini disampaikan kabar baik. Makanya gereja isinya bukan hanya orang kaya, ya, orang miskin juga. Sebab kepada orang miskin ada kabar baik juga, bukan cuma kabar baik untuk orang kaya, tidak. Menyampaikan pembebasan kepada tawanan. Ya, banyak yang tertawan loh. Tertawan oleh apa, Pak? Tertawan oleh dosa. Diikat oleh dosa. Dosa itu mengikat loh. Ya. Dosa itu ngikat, ikatannya sangat kuat loh. Ya. Berapa tahun yang lalu ada yang mau dibaptis, satu bapak-bapak di Batam. Dia terikat rokok. Ayo, ada enggak di antara saudara? Itu ikatan loh. Kalau udah ngerokok, maunya enggak pernah mau berhenti. Nambah terus. Saya kasih tahu, satu hari 4 bungkus. 4 bungkus. Bukan 4 batang, 4 bungkus. 50 batang kali. Saudara-saudara, mau baptis, saya doakan supaya ikatannya dilepaskan. Yohanes 8:36, jikalau anak itu memerdekakan kamu, merdekalah kamu dengan sesungguhnya. Nah, saya bilang begitu. Habis itu berdoa dalam nama Yesus. Hadirat Allah turun. Berdoa dalam nama Yesus. Ikatan dilepaskan. Ikatan dibebaskan. Beberapa minggu dia rutin terus ibadah. Rutin ibadah. Terus istrinya datang. Pak Pendeta, saya heran loh. Kenapa? Saya tanya begitu. Suami saya ini loh. Sejak hari itu, waktu berdoa agar rokoknya dilepaskan, 4 bungkus loh Pak. Bukan dikurangi jadi 3 bungkus, 2 bungkus, 1 bungkus, 10 batang, 5 batang, enggak. Langsung total berhenti. Sebab
anak itu Yesus yang memerdekakan. Haleluya, haleluya. Yesus bisa memerdekakan saudara. Yesus bisa melepaskan, bukan hanya ikatan rokok, macam-macam. Saudara dilepaskan, saudara dibebaskan. Menyampaikan kabar baik kepada orang yang tertawan. Penglihatan bagi orang-orang buta. Banyak orang buta. Buta apa? Mata rohaninya dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini. Oleh kemewahan dunia, oleh kesukaan dunia, dibutakan oleh setan. Nah, kita nggak boleh diam-diam. Sementara mereka sedang dalam perjalanan, bukan tor, tapi menuju maut, saudara-saudara. Itu mungkin sahabat dan keluarga saudara. Lah sementara Anda diam-diam, pokoknya saya udah ibadah kok, ikut ibadah online kok. Udah absen kok, udah cukup. Enggak, belum. Anda harus beritakan orang-orang itu sedang menuju ke neraka. Mereka buta. Saudara harus beritakan kabar baik. Membebaskan orang yang tertindas. Matius 11. Marilah kepadaku yang letih lesu, yang berbeban berat, ya, aku akan memberikan kelegaan. Mereka sedang tertindas oleh macam-macam beban pergumulan, oleh macam-macam kesulitan dan kesukaran, oleh macam-macam masalah. Mereka sedang mengalami itu. Oh, jangan dipikir anak-anak muda gak ada loh. Kadang-kadang karena putus cinta, kadang-kadang karena persoalan dengan keluarga, dengan papi mami dan sebagainya. Ada perasaan-perasaan yang dibuat oleh setan, ditipu oleh iblis. Itu masalah. Itu tindisan buat mereka, tertindas mereka. Anda gak boleh diam. Roh Kudus turun jadi saksi. Haleluya. Saya yakin ketika saya menyampaikan kebenaran ini kepada Youth GBZ Surabaya, Anda sedang dilawat dan dipersiapkan oleh Tuhan menjadi satu generasi yang tidak bungkam, tetapi mulai memberitakan kabar baik. Roh Tuhan ada padaku, mengurapi aku. Roh Kudus turun, mengurapi saudara. Sama orang-orang miskin, sama orang tertindas, sama orang tertawan, tahun rahmat Tuhan akan datang. Saudara yang punya satu kerinduan, mau dipakai oleh Tuhan, pakai hidupku Tuhan, pakai hidupku Tuhan. Aku masih muda, aku masih kuat, tenagaku, pikiranku cemerlang karena anugerah Tuhan. Pakai mulutku, pakai tanganku, pakai hatiku, untuk aku menjadi saksi Tuhan, memberitakan kabar baik kepada banyak orang. Generasi ini akan diselamatkan. Tutup mata saudara-saudara, tundukkan kepala saudara, dimanapun kalian dengar ini, dimanapun kalian dengar ini, dimanapun kalian ikut ini, urapan Roh Kudus turun. Syukur alamah kasyiki beda lapakasyanda. Syudurarara lama syikir walawalaya. Siapa yang mau menjadi saksinya Tuhan? Gak ada yang lihat. Om Yusuf, Tante Yusuf gak lihat. Guru sekolah minggu saudara gak lihat. Orang tua juga gak lihat karena saudara sedang mengikuti ibadah ini. Mungkin dari kamar. Mungkin saudara sedang sendiri di ruang tamu. Saudara mengikuti ibadah ini. Gak ada yang lihat. Gak ada yang tahu. Tapi engkau mengikuti ini. Dengar, siapa yang mau menjadi saksi Tuhan, taruh tangan di dada. Urapan Roh Kudus turun ke atas saudara-saudara. Syukuralah lama-lama. Syekere lama-lama. Ada banyak orang yang akan dibangkitkan menjadi saksi-saksinya Tuhan. Anak Youth GBZ Surabaya menjadi saksi untuk kemuliaan Tuhan. Hambamu berdoa saat ini. Urapan Tuhan mencengkram saudara-saudara semua.
lepaskan yang terikat, yang tertindas, yang buta mata rohaninya, bebaskan hari ini. Dan setelah bebas, kami akan memberitakan tahun rahmat Tuhan. Kami akan memberitakan kabar baik. Sementara dunia penuh kabar buruk, kami akan bawa kabar baik kepada orang tua kami, kepada teman-teman kami, kepada siapa saja yang Tuhan mau. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus pakai kami, dalam nama Yesus urapi kami, dalam nama Yesus sertai kami. Roh Kudus menolong kita. Terima kasih Tuhan. Di penghujung ibadah ini, kami sangat bersyukur dan Engkau bekerja di tengah-tengah kami. Terpujilah namamu, segala puji, hormat, kebesaran, kemuliaan buat Bapa dalam sorga. Berkati Om Tante Yusuf, umur panjang, sehat. Berkati sekeluarganya. Berkati pimpinan-pimpinan kadep, baik yang atur kaum muda, sekolah minggu. Tuhan mau pakai, bahkan kami semua. Tuhan mau urapi menjadi saksi Tuhan yang berlimpah. Menjadi dipakai menjadi alat Tuhan yang indah di dalam tangan Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom semuanya, nama saya Aidan. Saya kelas 4 SD. Saya rindu bersaksi tentang pertolongan Tuhan Yesus yang saya alami di waktu pandemi ini. Pada bulan Mei 2020, di sore hari saya bersepeda bersama adik dan orang tua saya di taman di kompleks rumah saya. Sore itu saya bersepeda seperti biasa dan sudah mulai gelap. Jadi mama mengajak untuk bersepeda balik ke rumah. Namun saya masih ingin berputar sekali lagi. Ternyata saya terlalu ngebut dan di jalanannya ada pasir, sehingga tiba-tiba sepeda saya tergelincir dan saya jatuh dengan keras. Yang paling mengagetkan, saya merasa sakit sekali di kaki dan menjerit keras. Ternyata setelah dilihat oleh mama, setang rem sepeda itu menancap di paha kiri saya. Mama dan adik saya sempat kaget dan panik, mencoba mengeluarkan setang rem itu dari paha saya sambil berdoa. Puji Tuhan akhirnya bisa lepas, namun paha saya ada luka sobekan yang cukup lebar. Anehnya, tidak banyak darah yang keluar dari luka itu. Selain di paha, ada luka-luka gores juga di kaki dan tangan. Tapi puji Tuhan, tidak banyak darah juga. Akhirnya saya langsung dibawa ke rumah sakit oleh orang tua saya. Di dalam perjalanan kita semua terus berdoa sambil menekan lukanya. Pada waktu itu rumah sakit sangat dijaga ketat karena banyak kasus COVID. Jadi kita sekeluarga berdoa supaya Tuhan yang melindungi dari itu virus-virus juga. Di IGD, luka-luka saya dibersihkan dahulu. Sakit sekali rasanya. Lalu dokter berkata supaya saya harus abnam di rumah sakit untuk besoknya dioperasi sambil dibius total supaya benar-benar steril dan tidak ada infeksi. Saya dan keluarga tidak mau dan terus berdoa pada Tuhan. Lalu Tuhan Yesus tolong dan saya bisa langsung dijahit di IGD pada hari itu juga dengan dibius lokal saja. Total ada 12 jahitan di paha saya dan setelah dijahit saya bisa langsung pulang ke rumah. Tapi saya tidak bisa berjalan dengan lancar karena kaki kiri saya sakit sekali setelah dijahit. Awalnya selama beberapa hari saya juga susah tidur karena sakit di kaki saya. Tapi kami sekeluarga terus berdoa dan berharap pada Tuhan Yesus untuk menguatkan dan menyembuhkan kaki saya dengan sempurna. Dan puji Tuhan karena kemurahan Tuhan, setelah beberapa kali kontrol ke dokter, jahitan saya
bisa dilepas tanpa ada infeksi apa-apa dan bekas jahitannya bisa sembuh dengan baik, bahkan lebih cepat daripada biasanya. Saya percaya semua karena pertolongan Tuhan Yesus yang terus menjagai saya sehingga tidak ada infeksi apa-apa dan proses penyembuhan lukanya bisa lebih cepat. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Saudara semua diberkati oleh firman Tuhan sore hari ini, amin. Amin. Mari sekali lagi kita mau puji Dia, kita mau besarkan Tuhan kita. Haleluya.